Aku hancurkan jabatan mantan suamiku, seorang pilot yang dulu menalarku demi pramugari cantik. Akan aku buat nasib kalian hancur dan berlutut di kakiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LA Stories. Di balik senyuman ada air mata yang tak terlihat. Di balik tawa, ada kisah yang tak pernah diceritakan. Ini adalah LA Stories, tempat di mana kisah nyata jadi pelajaran, dan luka hati jadi kekuatan. Setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tapi potongan hidup yang bisa jadi cermin untuk kita semua. Siapkan hatimu, karena apa yang kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang belum tentu sanggup kamu jalani. Aurel, seorang istri setia yang telah mendampingi suaminya, Dion, sejak dari nol hingga menjadi pilot sukses, justru diceraikan secara sepihak. Semua itu karena Dion terbuai oleh pesona seorang pramugari muda bernama Clara. Aurel dihina, dianggap wanita kampungan tak tahu mode, dan dibuang layaknya sampah tanpa hati nurani. Namun hidup berputar. Aurel bangkit, membangun bisnis maskapai sendiri dengan koneksi rahasia yang selama ini disembunyikannya. Dia kembali bukan untuk cinta, melainkan untuk menghancurkan mereka. Satu persatu, jabatan, harga diri, dan masa depan Dion dan Clara dilucuti. Di ujung cerita, mantan suami dan pramugari itu benar-benar berlutut di hadapan Aurel, meminta ampunan yang tak akan pernah datang. Ini bukan kisah cinta. Ini kisah balas dendam seorang wanita yang dulu diremehkan. Jangan lupa like jika kamu suka kisah wanita kuat yang bangkit dari keterpurukan. Komen siapa tokoh favoritmu dan momen paling satisfying saat Aurel membalas dendam. Subscribe untuk terus ikuti kisah-kisah penuh pembalasan, pengkhianatan, dan kemenangan wanita tangguh lainnya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Namaku Aurel. Aku masih ingat jelas hari itu. Hari ketika semua hidupku runtuh bukan karena badai, bukan karena bencana, tapi karena seorang pria yang pernah bersumpah di hadapan Tuhan untuk mencintaiku seumur hidup, dan seorang perempuan yang tak tahu malu, berdandan cantik dengan seragam pramugari yang berkilau, merebut semua yang telah kuperjuangkan selama bertahun-tahun. Dion, suamiku, atau lebih tepatnya, lelaki yang pernah kupanggil suami. Seorang pilot komersial yang dulu masih bergantung padaku untuk bayar kursus lisensi terbangnya, untuk hidup makan sehari-hari, dan bahkan untuk membeli sepatu pilot pertamanya. Tapi saat dia sudah berdiri gagah dengan seragam putih lengkap dengan wing emas di dadanya, dia lupa pada siapa yang selama ini mendukungnya dengan air mata dan cucuran keringat. Dulu, saat dia pulang dari pelatihan dengan mata lelah, aku yang menyiapkan makan malam, memijat pundaknya yang pegal, mendengarkan cerita-ceritanya tentang betapa beratnya jadi siswa pilot. Aku menahan lapar saat gajiku yang kecil sebagai staf administrasi habis untuk membayar cicilan motor Dion, agar dia bisa datang ke bandara tepat waktu. Aku bahkan menjual perhiasan warisan ibuku, satu-satunya peninggalan berharga, demi membayar biaya tambahan pelatihan simulatornya. Semua kulakukan dengan hati yang ikhlas, karena aku percaya bahwa kelak kami akan menikmati hasilnya bersama. Tapi siapa sangka, saat Dion benar-benar sukses, saat dia mulai mendapat banyak rute internasional, saat dia mulai dikelilingi wanita-wanita cantik berseragam ketat dan penuh senyum palsu itu, hatinya mulai menjauh dariku. Dia mulai pulang larut tanpa kabar, mulai jarang memelukku, mulai menciumku hanya karena formalitas. Dan pada akhirnya, dia mengucapkan kalimat paling menyakitkan dalam hidupku. Aurel, aku nggak bisa lanjut. Aku mau cerai.
Saat itu aku masih berdiri di dapur, mengenakan daster favoritnya, sambil memegang centong nasi. Aku pikir dia bercanda, tapi wajahnya dingin, tatapannya kosong. Tak ada sedikit pun raut rasa bersalah. "Kenapa?" tanyaku lirih. Suaraku bergetar. "Dunia kita udah beda. Kamu terlalu sederhana. Aku butuh pasangan yang bisa mengikuti gaya hidupku sekarang. Yang lebih modern, lebih anggun, lebih elegan." Dan disitulah aku tahu, itu bukan soal gaya hidup. Itu tentang dia. Tentang pramugari bernama Clara yang pernah kutemui sekali saat mengantar Dion ke bandara. Perempuan dengan wajah tajam, senyum menyeringai, dan tubuh seperti model. Waktu itu aku merasa ada yang janggal dari cara Clara memandang Dion. Tapi aku memilih percaya. Sebuah kesalahan fatal. Beberapa hari setelah perceraian itu, sebuah foto tersebar di media sosial. Dion dan Clara sedang liburan di Santorini, tersenyum mesra di bawah sinar matahari. Tangan mereka saling menggenggam seolah tak ada dosa. Sementara aku menangis di sudut kamar kontrakan, sendirian, memeluk pakaian Dion yang tak sempat ia bawa. Masih tercium aromanya yang dulu membuatku merasa aman. Aku dibuang seperti barang tak berguna, ditukar dengan wanita yang lebih muda, lebih cantik, dan lebih menantang. Aku dipermalukan, dihabisi harga dirinya. Para tetangga bergosip, keluarga Dion mencibir, seolah aku yang gagal mempertahankan rumah tangga. Clara tertawa di media sosial, memamerkan cincin pemberian Dion sebulan setelah aku diceraikan. Tapi malam itu, saat hujan deras mengetuk jendela kamar sempitku, aku bersumpah, aku tidak akan membiarkan kisah ini berakhir dengan aku sebagai korban. Aku akan bangkit. Aku akan membalas. Dan aku akan hancurkan semua yang telah mereka bangun di atas reruntuhan hidupku. Termasuk jabatan Dion. Termasuk senyum palsu Clara. Termasuk seluruh masa depan mereka. Aku akan membuat mereka berlutut di kakiku. Bukan karena cinta, tapi karena penyesalan yang terlambat datang. Hari itu, hujan turun deras, menampar genteng rumah kontrakan kecil yang kutinggali bersama Dion selama 5 tahun terakhir. Rumah itu sempit, catnya sudah kusam, tapi penuh kenangan. Di sudut ruang tamu masih ada bekas goresan pertama Dion memasang rak dinding dengan tangannya sendiri. Di dapur masih ada panci hadiah ulang tahun dariku yang dulu dia bilang akan digunakan untuk masak saat kami punya anak. Tapi hari itu, semua kenangan terasa seperti luka yang baru dibuka kembali. Pedih, menganga, membusuk. Aku duduk di kursi tua dekat jendela, menatap keluar, berharap suara hujan bisa meredam badai di dalam dadaku. Tapi justru yang kudengar adalah suara langkah Dion yang datang menghantam ubin rumah, diikuti oleh suara tarikan napas beratnya. Aku menoleh, dan saat itu, dunia serasa berhenti berputar. Di tangannya, ia membawa sebuah amplop putih, bersih, rapi, formal. Tapi aku tahu isinya jauh lebih kotor dari apapun yang pernah kupikirkan. Surat cerai. "Aurel," katanya dingin, seperti berbicara pada asisten, bukan istrinya sendiri. "Ini surat cerainya. Aku sudah urus semuanya. Kamu tinggal tanda tangan." Aku hanya mematung. Tanganku gemetar. Bibirku keluh. Air mataku tak jatuh. Mungkin karena aku sudah kehabisan tangis sejak malam sebelumnya, saat kutemukan SMS mesra dari Clara yang masuk ke HP Dion, dengan pesan berbunyi, "Kapan kita bisa tidur bareng lagi, kaptenku yang tampan?" Aku tak menjawab. Dion menggeser kursi di hadapanku, duduk, dan meletakkan amplop itu di meja. Matanya tak berusaha menghindar, seolah ia bangga dengan keputusannya. "Aku udah bilang,
Rel, dunia kita udah beda. Kamu terlalu kampungan. Lihat dirimu. Daster sobek, rambut lepek. Bahkan kamu nggak ngerti caranya makeup yang bener. Aku butuh pasangan yang bisa sejalan sama karierku sekarang. Clara bisa itu. Dia tahu bagaimana harus tampil, bagaimana cara berbicara, bagaimana menghargai statusku sebagai kapten. Aku masih diam, tapi di dalam dada, hatiku tercabik. Lidah Dion lebih tajam dari belati manapun. Semua pengorbananku ia potong dengan satu kalimat kejam. Aku yang dulu rela menggadaikan motor hanya agar Dion bisa berangkat pelatihan. Aku yang sering berjalan kaki ke kantor supaya bisa hemat ongkos demi beli nasi dan lauk untuknya. Aku yang menahan malu karena tak bisa belanja seperti istri-istri lain. Aku yang ia hina sekarang hanya karena tak bisa bersolek seperti perempuan yang ia temui di langit. Lagi pula, lanjutnya enteng. Aku udah jenuh, Rel. Maaf, tapi hubungan ini ya, udah nggak ada rasa. Dan jujur aja, Clara jauh lebih memuaskan, di ranjang maupun di depan publik. Saat itu, aku nyaris muntah, tapi aku tahan. Aku telan semua kepahitan itu seperti racun yang menunggu waktunya bekerja. Dion berdiri, mendorong surat itu ke arahku. Tanda tangan. Ya, biar aku dan Clara bisa melangkah tanpa bayang-bayang masa lalu. Bayang-bayang masa lalu? Aku ini bukan bayang-bayang. Aku pondasi. Aku dasar dari seluruh kesuksesanmu, Dion. Tapi dia tak pernah sadar. Atau mungkin dia pura-pura lupa. Karena pria seperti Dion tak pernah ingat siapa yang menolongnya saat ia di dasar. Mereka hanya memuja cahaya terang yang menyilaukan, dan meninggalkan cahaya kecil yang pernah menyelamatkan mereka dari gelap. Dengan tangan gemetar, aku buka amplop itu. Surat cerai. Sudah ditandatangani sepihak oleh Dion. Lengkap dengan kop pengacara. Semua seolah telah direncanakan jauh sebelum ia berani menatap mataku hari ini. Aku tidak menangis, tapi aku menatapnya lama. Sangat lama. Sampai Dion merasa tak nyaman. Aku cuma mau kamu tahu satu hal, Dion, kataku lirih namun tegas. Saat semua yang kau banggakan hari ini hancur, saat wanita yang kau banggakan itu meninggalkanmu, saat jabatan pilot kebanggaanmu ditarik darimu karena aib yang akan kubuka, aku akan tetap berdiri. Dan kau akan berlutut. Kau akan menyesali hari ini seumur hidupmu. Dia tertawa. Sebuah tawa sinis penuh ejekan. Apa kamu kira kamu bisa lawan aku, Aurel? Aku ini kapten. Sayang, aku punya uang, koneksi, nama besar. Kamu cuma mantan istri yang gak ngerti dunia atas. Aku tersenyum tipis. Senyum yang belum pernah kulakukan sebelumnya. Senyum yang lahir bukan dari cinta, tapi dari awal kebangkitan. Aku tatap matanya, dan untuk pertama kalinya, dia menghindar. Kau salah, Dion. Aku memang gak tahu dunia atas. Tapi aku tahu cara menjatuhkan orang dari atas agar mereka mencium tanah dengan wajah penuh darah. Hari itu, aku tanda tangan. Tapi bukan karena menyerah. Aku tanda tangan karena aku tahu perang ini baru saja dimulai. Dan aku akan menang. Dengan cara yang tak akan pernah ia duga. 3 hari setelah surat cerai itu kutandatangani dengan darah hati yang masih basah. Aku resmi menjadi wanita yang ditinggalkan. Statusku di KTP berubah. Statusku di lingkungan sosial menjadi bulan-bulanan. Tetangga berbisik seakan aku wanita hina yang gagal mempertahankan suami. Grup keluarga Dion mengeluarkanku tanpa satupun ucapan pamit. Seolah-olah aku ini noda yang harus dihapus. Bukan bagian yang pernah membangun segalanya. Aku terpuruk. Aku memang sempat kehilangan arah. Tiap pagi aku bangun dengan mata bengkak, dada sesak, dan hati penuh tanya. Apa aku sebegitu hinanya? Apa aku memang tak cukup cantik? Tak cukup berkelas? Tak cukup layak untuk tetap dicintai setelah semua pengorbananku? Namun tak ada jawaban.
Dunia tetap berjalan tanpa belas kasihan. Aku ingat saat aku membuka akun media sosialku, mencoba mengalihkan rasa sepi. Yang kulihat justru unggahan Dion dan Clara. Foto mereka di lounge bandara, duduk berdampingan, mengenakan seragam dengan caption menjijikan. Terbang bersamamu, terbang ke masa depan. Tangan Clara melingkar manja di lengan Dion, memamerkan jam tangan mahal yang aku tahu betul. Itu hadiah ulang tahunku yang belum sempat dipakai karena Dion terlalu sibuk berselingkuh saat aku memberikannya. Aku tutup layar ponsel dengan tangan gemetar. Tapi kali ini bukan karena sakit, melainkan karena kemarahan. Amarah yang perlahan berubah menjadi bahan bakar. Aku bangkit dari tempat tidur. Aku berdiri di depan cermin dan memandang wajahku sendiri. Kusut, lelah, muram. Tapi di balik itu semua, aku menemukan sesuatu yang selama ini hilang. Tekad. Aku tahu satu hal. Aku tak akan mati karena pria bernama Dion. Aku tak akan membusuk di dasar karena dihina pramugari bernama Clara. Aku akan kembali. Tapi bukan sebagai Aurel yang dulu. Bukan sebagai istri yang sabar dan diam saat diinjak. Aku akan kembali sebagai badai. Aku mulai dengan hal kecil. Menjual perhiasan yang tersisa. Uang hasil penjualan itu kupakai untuk menyewa satu kamar kos kecil, jauh dari lingkungan lama, agar pikiranku bisa tenang. Di sanalah aku mulai menulis rencana. Aku tak punya banyak, tapi aku punya satu senjata, otakku. Aku kulik semua tentang industri penerbangan. Aku pelajari pola bisnis maskapai, sistem rotasi pilot, logistik penerbangan, bahkan strategi pengembangan bandara. Aku daftar kursus manajemen transportasi udara online dengan sisa uang yang kupunya. Tiap malam aku belajar sampai pagi, kadang sampai menangis di atas keyboard karena tubuhku menjerit ingin tidur. Tapi aku paksa, karena setiap kali aku mulai lelah, aku ingat tawa Dion di hari dia menyerahkan surat cerai itu. Aku ingat wajah puas Clara saat memamerkan Dion seperti trofi hasil rampasan. Dari kursus itu, aku mulai kenal banyak orang. Aku masuk ke forum-forum profesional, komunitas para mantan kabin krewu, bahkan beberapa pilot yang kecewa dengan sistem maskapai tempat mereka bekerja. Disitulah aku bertemu dengan seseorang bernama Pak Bram, mantan CEO maskapai nasional yang kini memilih pensiun karena kecewa dengan korupsi di industri penerbangan. Beliau melihat semangatku dan menawarkan mentor gratis. Kamu tahu, Aurel, katanya dalam pertemuan pertama kami di sebuah kafe kecil di Bandung, aku belum pernah lihat dendam sekeras ini jadi bahan bakar untuk bangkit. Tapi jika kamu bisa menggunakannya dengan cerdas, kamu bisa menjatuhkan siapapun yang terbang terlalu tinggi dengan sombong. Dari Pak Bram, aku belajar lebih dalam tentang cara licik para eksekutif bermain saham di balik nama maskapai, tentang konflik internal para pilot senior dan junior, tentang peluang membangun perusahaan layanan penerbangan private yang sedang tren di kalangan elit. Dan dari situlah, benih dendamku menemukan tanah suburnya. Aku memulai usaha kecil, konsultan perjalanan udara privat. Awalnya cuma menangani beberapa klien, namun karena pelayananku luar biasa detail dan aku mengerti dunia penerbangan dari perspektif penumpang dan pekerja, klien-klien itu terus merekomendasikan aku. Dalam setahun, usahaku berkembang. Aku punya tim. Aku punya nama. Dan yang paling menyenangkan, aku mulai menyentuh jaringan maskapai tempat Dion dan Clara bekerja. Kupelajari sistem rotasi mereka. Kubiarkan namaku mulai dikenal sebagai konsultan yang punya akses luas. Lalu aku bangun koneksi dengan bagian internal maskapai, dan di sanalah aku menemukan sesuatu yang mengejutkan. Dion pernah terlibat manipulasi jam terbang, sebuah pelanggaran fatal dalam dunia penerbangan. Dengan bukti itu, aku sadar, kehancuran Dion bukan lagi mimpi. Aku pegang kunci kehormatannya. Tapi aku tak buru-buru. Aku tunggu waktu yang tepat. Aku bangkit dari lumpur bukan untuk melarikan diri. Aku bangkit untuk berjalan kembali ke landasan yang dulu ia kuasai. Dan kali ini, aku akan ambil alih pesawat yang dulu dia terbangkan. Aku akan duduk di kokpit dendam dan mengarahkan kemudi menuju kehancuran yang dia tanam sendiri.
Perang ini baru saja dimulai. Hari-hari penuh luka dan tangis telah lewat. Aku tak lagi wanita yang menangis di sudut ranjang dengan wajah sembab menatap dinding kosong. Aku bukan lagi istri yang terseduh memohon cinta dari pria yang menginjak harga dirinya demi tubuh dan senyum palsu seorang pelakor berseragam elegan. Hari ini aku berdiri. Hari ini aku bernapas dengan dendam yang menyala-nyala di setiap tarikan napasku. Dan aku bersumpah, atas nama semua air mata yang telah jatuh sia-sia di atas lantai rumah kontrakan itu, aku akan membuat mereka berdua, Dion dan Clara, merasakan bagaimana rasanya dihancurkan tanpa ampun, digerus martabatnya hingga tak tersisa satupun harga diri untuk disombongkan. Aku telah menyimpan setiap foto, setiap bukti pesan, setiap rekam jejak transaksi Dion yang kutemukan dari jaringan lamanya yang kini menjadi mitraku. Dalam bisnis, koneksi adalah kekuatan. Dan aku telah menjelma menjadi sosok yang mereka remehkan, yang sekarang menyusup ke dalam lingkaran paling dalam industri yang mereka kira milik mereka. Dion, pria yang dulu bersumpah mencintaiku saat masih naik ojek online ke bandara pelatihan, kini merasa dirinya dewa langit. Tapi ia tak tahu, langit tempat ia terbang sedang kualiri petir. Sedikit saja dia lengah, aku akan menyambar dengan satu kilat kehancuran yang membuatnya jatuh bukan hanya dari langit, tapi dari kehidupan. Hari itu aku menghadiri undangan makan malam eksekutif maskapai di sebuah hotel mewah. Aku datang mengenakan gaun hitam berpotongan tegas, rambutku ditata profesional, dan high heels yang mengetuk lantai marmer dengan irama percaya diri. Semua mata menoleh, termasuk mata Dion dan Clara yang tak menyangka aku bisa berubah menjadi wanita yang mereka anggap tak mungkin menjadi siapa-siapa. Mata Dion membulat. Clara menggigit bibir. Aku menyapa mereka dengan senyum setipis pisau. Kapten Dion, pramugari Clara. Tak kusangka kalian masih bisa tersenyum setelah semua drama yang kalian timbulkan. Ucapku lembut, tapi dengan tajam seperti belati yang siap menancap. Aurel? Apa? Kamu diundang juga? Suara Clara goyah. Matanya meneliti gaunku, wajahku, penampilanku, mencari celah untuk mencibir, tapi tak menemukannya. Aku salah satu pemegang saham baru maskapai partner kalian. Tentu saja aku diundang, kataku sambil mengangkat gelas anggur putih dengan santai. Aku suka berada di tengah-tengah orang-orang yang dulu memandangku rendah. Itu membuat kemenangan terasa lebih manis. Dion mencoba menahan ekspresinya, tapi aku tahu rahangnya mengeras. Dia tak menyangka aku bisa berdiri di lingkaran elit yang dulunya hanya ia miliki. Tapi itu baru permulaan. Aku belum ingin menghancurkan mereka malam itu. Aku hanya ingin menunjukkan sedikit bayangan kekuasaanku. Biarkan mereka mulai merasa tidak nyaman. Biarkan Clara mulai merasa posisinya goyah. Setelah acara itu, rumor mulai beredar tentang aku. Tentang bisnis baruku yang berkembang sangat cepat. Tentang bagaimana beberapa klien penting maskapai mulai beralih ke layanan yang kupegang. Dion tahu, Clara tahu. Tapi yang tak mereka tahu adalah aku punya bom waktu yang siap meledak. Dokumen manipulasi logbook jam terbang Dion. Sebuah kesalahan fatal yang bisa membuat lisensinya dicabut permanen dan semua pencapaian karirnya dibatalkan. Malam itu, aku duduk di ruang kerja apartemen baruku. Di hadapanku, semua dokumen itu sudah tersusun rapi. Bahkan ada satu video rekaman dari seorang teknisi lama yang dulu disuap oleh Dion agar logbooknya diubah. Kalau video ini sampai ke otoritas aviasi, bisikku sambil memutar ulang rekamannya. Selesai sudah kariermu, Dion. Tapi aku belum kirim. Bukan karena ragu. Tapi karena aku ingin dia takut dulu. Takut dan panik. Besoknya aku kirim satu salinan ke email pribadinya. Tanpa pesan. Tanpa nama. Hanya lampiran file. Aku ingin dia membukanya dengan jantung berdebar. Aku ingin dia menatap wajahnya sendiri di rekaman itu sambil menelan ludah penuh teror. Dan benar saja, malam itu aku mendapat pesan darinya. Dion, Aurel, kita bisa bicara. Aku tertawa. Suara tawaku menggema di ruangan. Terakhir kali dia bicara padaku, dia menyebutku kampungan dan tak layak mendampinginya. Sekarang,
Dia ingin bicara? Tidak. Dion, bicaramu sudah berakhir sejak kau buang aku seperti sampah. Sekarang, giliran aku yang bicara. Dengan tindakan. Aku cetak semua dokumen dan rekaman itu. Lalu kukirim langsung ke kantor maskapai, lengkap dengan surat anonim yang menyatakan laporan pelanggaran kode etik dan keselamatan penerbangan. Aku tahu kantor pusat akan kalang kabut. Aku tahu audit akan dilakukan. Aku tahu Dion akan dipanggil dalam penyelidikan internal. Hari itu, aku duduk di rooftop cafe sembari menyesap kopi pahit. Angin menerpa rambutku, dan aku menatap langit. Langit yang dulu Dion kuasai, kini perlahan mulai menghitam. Badai akan turun, dan aku, Aurel, akan menjadi hujan paling deras dalam hidup mereka. Aku bersumpah, ini baru awal. Mereka akan merasakan apa itu kehancuran. Aku akan buat Clara kehilangan segalanya. Aku akan buat Dion merangkak kembali ke tanah. Dan di akhir cerita ini, mereka tak akan lagi bisa mengangkat wajah tanpa diselimuti rasa malu dan penyesalan yang kekal. Setelah kutanamkan benih kehancuran pertama dalam hidup Dion, aku tahu permainan ini tak boleh berhenti hanya di satu serangan. Mereka harus dihancurkan habis, dibakar sampai tak bersisa satupun reruntuhan harga diri yang bisa mereka kumpulkan. Dan untuk itu, aku butuh senjata lebih besar. Aku butuh ilmu yang tak hanya bisa menjatuhkan jabatan seorang pilot, tapi bisa membuat seluruh struktur kekuasaan mereka roboh, dimulai dari titik tertinggi. Itulah mengapa aku pergi ke Singapura. Tak banyak yang tahu, salah satu klien pribadiku, seorang taipan penerbangan Asia yang memiliki armada jet pribadi terbesar di kawasan Asia Tenggara, telah mengamatiku sejak aku masih jadi konsultan kecil. Namanya M.R. Tan. Ia melihat cara kerjaku. Ia tahu aku punya dendam. Tapi yang lebih penting, ia melihat tekad di mataku, tekad yang tak bisa dibeli atau disuap. Miss Aurel, katanya saat kami duduk berhadapan di ruang kaca apartemen mewahnya yang menghadap Marina Bay. Saya tahu kamu tidak kesini untuk sekadar memperluas jaringan. Kamu kesini untuk belajar menghancurkan sistem dari dalam, bukan? Aku menatap langsung ke matanya. Saya ingin tahu bagaimana menjatuhkan seseorang yang merasa dia pemilik langit, M.R. Tan. Dia tertawa pelan, lalu menyodorkan satu map berisi blueprint bisnis penerbangan komersial, jalur investasi maskapai besar, dan celah kelemahan sistem pilot di Asia. Kalau kamu bisa kuasai ini, kamu tidak hanya bisa menjatuhkan dia, kamu bisa ambil seluruh tahtanya, katanya dingin. Dan di sanalah aku mulai belajar. Hari-hariku diisi dengan presentasi intensif, studi kasus soal kolapsnya maskapai besar karena kebijakan buruk, manipulasi rotasi awak yang disalahgunakan, dan celah hukum dalam lisensi pilot. Aku belajar struktur gaji, pajak maskapai, hingga skandal-skandal yang disembunyikan media karena tekanan korporat besar. Semua yang dulunya tertutup rapat kini terbuka di hadapanku seperti peta menuju medan perang. Yang tak mereka duga, aku hafal setiap titik lemahnya Dion. Dion bukan hanya pilot. Dia tamak. Dia ingin menjadi instruktur. Dia ingin duduk di kursi manajerial. Tapi untuk itu, dia butuh dukungan dewan internal. Dan dewan itu, aku sudah mulai masuki perlahan. Lewat salah satu direktur senior yang ternyata adalah saudara sepupu dari mantan mentor bisnis M.R. Tan, aku masuk. Aku rapat bersama mereka. Aku ajukan proposal sinergi antara private aviation dan training school untuk pilot baru. Semua berjalan halus. Sementara itu, dari balik layar, aku tarik satu persatu orang kepercayaannya. Teknisi, koordinator rotasi, bahkan kopilot yang pernah terbang bersama Dion, semua kubayar dengan angka yang pantas untuk membuka cerita mereka. Ternyata banyak yang menyimpan luka tersembunyi akibat arogansi Dion selama ini. Kapten Dion sering manipulasi waktu istirahat. Kami dipaksa terbang meski belum layak. Tapi siapa yang berani melawan? Kata salah satu kopilot muda sambil mengepalkan tangan. Kalau aku punya bukti rekaman, kamu berani bersaksi? Tanyaku. Dia mengangguk. Tak ragu. Tak gentar. Dan itu cukup.
Aku mulai menyusun puzzle kehancurannya. Perlahan, satu demi satu file kukumpulkan. Satu demi satu saksi kususun. Satu demi satu skema investasi ku kembangkan untuk mengambil alih sekolah pelatihan pilot tempat Dion ingin jadi direktur. Bayangkan, pria itu mencampakanku karena merasa aku tidak berkelas. Sekarang, aku calon pemilik sekolah tempat dia ingin bekerja. Dunia ini lucu. Karma? Tidak, ini bukan karma. Ini skenario dendam yang kurancang dengan cermat dan kutulis dengan tinta kemarahan yang mendidih. Malam saat aku resmi menandatangani akta perusahaan pelatihan penerbangan itu, aku berdiri di rooftop gedung kantor baruku. Jakarta penuh lampu. Tapi cahaya malam itu tak lebih terang dari kobaran dendamku. Aku menatap ke arah bandara. Aku tahu Dion sedang terbang malam itu. Mungkin ke Jepang. Mungkin ke Australia. Tapi dia tak tahu, rumah tempat ia ingin mendarat telah kumiliki. Dan saat ia turun dari langit itu, tak ada lagi karpet merah. Hanya jebakan dan aib yang menantinya. Satu pesan ku ketik dan ku kirim malam itu, ke nomor Clara. Jaga suamimu baik-baik. Aku akan robek semua yang kalian bangun bersama. Dengan tanganku sendiri. Tak ada balasan. Tapi aku tahu Clara membaca. Aku tahu dia mulai panik. Karena hanya butuh satu celah untuk wanita sepertiku mengobrak-abrik istana yang dibangun di atas pengkhianatan. Dan satu hal harus mereka ingat baik-baik. Aku belum mulai bermain kasar. Sinar matahari pagi menyelinap masuk lewat jendela kaca ruang kerjaku di lantai tertinggi kantor baruku. Sebuah kantor megah yang dulunya hanya kutatap dari balik halte dengan seragam lusuh saat masih menjadi istri sederhana dari seorang calon pilot sombong. Kini, gedung itu adalah milikku. Bukan hanya ruangan di dalamnya, tapi perusahaan di baliknya. Aku bukan lagi wanita yang menunggu kepulangan suami dari bandara dengan makanan dingin. Aku adalah direktur utama Skyluce Aviation, maskapai private premium yang dalam waktu 6 bulan terakhir telah merebut lebih dari 20% klien jet pribadi dari maskapai tempat Dion bekerja. Satu persatu aku rebut. Bukan dengan kekerasan. Tapi dengan pelayanan yang Dion dan Clara tak pernah bisa beri, kehormatan, ketepatan, dan strategi. Aku kenal dunia mereka. Aku tahu sistem mereka. Aku tahu semua celah yang dulu sering Dion hina di depan mataku sendiri ketika kami masih duduk di meja makan sempit rumah kontrakan. Ironis, dia yang mengajarkanku celahnya. Aku yang menggunakannya untuk menghancurkan dunianya. Di meja kerjaku pagi itu, laporan keuangan menunjukkan lonjakan laba hingga 180% dalam kuartal kedua. Tapi bukan itu yang membuatku tersenyum. Yang membuat jantungku berdetak penuh kepuasan adalah satu memo resmi dari divisi HRD maskapai Dion yang secara tidak sengaja sampai ke tanganku. Dion dalam status penyelidikan internal karena laporan manipulasi jam terbang dan penyalahgunaan wewenang terhadap kopilot. Nama pelapornya? Anonim. Tapi aku tahu, isi laporan itu, kata demi kata, lampiran demi lampiran, adalah susunan kalimat yang aku ketik sendiri di tengah malam, ditemani segelas kopi dan dendam yang menyala-nyala. Dan yang membuatnya lebih manis lagi, si Clara baru saja mendapat teguran tertulis dari supervisor kabin karena membocorkan informasi penumpang VIP ke publik melalui unggahan story Instagramnya. Sepele? Tidak. Karena klien penting yang ia unggah itu adalah istri pejabat negara yang sedang dalam program perlindungan privasi. Dan kabarnya, ibu pejabat itu adalah klien tetap Skyluceku sekarang. Dunia memang sempit. Clara, terlalu sempit untukmu bermain kotor. Aku tak berhenti di situ. Aku perlu membakar perlahan, agar mereka sadar setiap detik yang mereka habiskan berdua adalah detik menuju kehancuran. Maka, aku kirim undangan. Undangan eksekutif gala dinner Skyluce Aviation. Format resmi. Desain elegan. Tapi kutaruh nama Dion dan Clara di daftar undangan tamu kehormatan. Bukan untuk menjamu, tapi untuk mempermalukan. Hari gala dinner tiba. Hotel bintang 5 penuh lampu kristal dan tamu berjas mahal. Musik mengalun pelan. Para investor dan pemilik saham dari berbagai negara hadir.
Dan ketika Dion dan Clara masuk dengan percaya diri, dengan Dion mengenakan setelan abu-abu dan Clara bergaya seperti wanita kerajaan yang salah tempat, semua mata menoleh. Bukan karena kagum, tapi karena bisikan-bisikan kecil yang telah kuatur menyebar tepat sebelum mereka datang. Bukankah itu pasangan yang sedang diselidiki etik maskapai X? Aku dengar si pria itu akan kehilangan lisensinya. Ya. Dan wanita itu? Katanya suka bocorin data penumpang ke media. Desas-desus itu menyelimuti mereka bahkan sebelum mereka duduk. Dan aku muncul belakangan. Dengan gaun merah marun panjang, rambut disanggul anggun, dan didampingi oleh Emertan yang kini menjadi mitra resmi Skyluce. Saat Dion melihatku dari jauh, wajahnya mengeras. Clara mulai gelisah. Aku berjalan mendekat. Suara sepatuku terdengar jelas di atas marmer mewah ballroom itu. Semua mata tertuju padaku. Aku berhenti di depan mereka. Senyumku tipis, tapi tajam. Selamat datang, Dion, Clara. Kuharap malam kalian menyenangkan. Clara berusaha menyembunyikan kekagetannya dengan senyum palsu. Kami tidak tahu kau yang mengadakan acara ini. Memang, sahutku cepat. Karena kadang, tak semua kejutan menyenangkan. Beberapa datang sebagai bencana yang ditunggu-tunggu. Dion membuka mulut, ingin bicara. Tapi aku mendahuluinya dengan satu map kecil yang kuserahkan langsung ke tangannya. Di dalam itu, bisikku, semua bukti laporan pelanggaran etika profesionalmu. Aku tak kirim ke publik. Belum. Tapi kalau kau masih berani tampil di ruang publik seolah tak bersalah, map ini akan sampai ke tangan Asosiasi Penerbangan Internasional. Wajah Dion membeku. Tangan Clara langsung meraih tangannya. Gemetar. Tapi aku belum selesai. Aku tak ingin kalian minta maaf. Aku hanya ingin kalian tahu, aku belum benar-benar menyentuh kalian. Ini baru awal. Dan jika kalian pikir kalian bisa kabur dari kehancuran, kalian salah. Aku bukan Aurel yang dulu kau hina di dapur sempit. Aku adalah direktur yang menguasai langit yang dulu kau banggakan. Aku berbalik, meninggalkan mereka terpaku. Clara hampir menangis. Dion tak berkutik. Saat aku naik ke atas panggung dan menyampaikan pidato sebagai CEO baru yang paling berpengaruh dalam sektor penerbangan privat Asia Tenggara, aku memandang ke arah mereka. Mataku menusuk tepat ke dada mereka yang mulai sesak karena ketakutan yang nyata. Dan dalam hatiku aku berteriak, ini baru pemanasan. Dion, aku belum mulai membakar rumahmu. Tapi aku sudah meluluhkan dindingmu. Aku berdiri di atas panggung gala itu, sorotan cahaya menyinari tubuhku, sementara mata ratusan tamu penting, petinggi bisnis, perwakilan maskapai dunia, dan para pemilik modal memandangku dengan penuh hormat. Tapi yang paling kusukai adalah sepasang mata dari sudut ruangan, Dion dan Clara. Mereka tak berkedip, tak bersuara, tak bergerak. Hanya duduk membeku seperti dua patung lilin yang perlahan mencair oleh panas malu yang kubakar perlahan. Dari dalam pidatoku malam itu, aku tak sebut nama mereka. Tapi semua tahu siapa yang kumaksud. Semua tahu siapa yang pernah membuangku. Lalu kini duduk malu di kursi kehancuran yang kutata cantik seperti singgasana pesta terakhir. Di balik setiap pria yang gagal, seringkali ada seorang wanita yang pernah ia injak, remehkan, dan hianati, kataku lantang. Tapi wanita itu tidak diam. Wanita itu bisa berubah menjadi badai, dan menghanyutkan seluruh kerajaan yang pria itu bangun di atas kebohongan. Gemuruh tepuk tangan memenuhi ruangan. Tapi aku tak tersenyum. Mataku tetap menatap tajam ke satu arah. Mereka. Clara mencoba berdiri, namun langkahnya goyah. Dion meremas tangannya. Tapi tak ada genggaman yang bisa menenangkan ketika rasa malu sudah mencekik seperti tali gantung yang dikaitkan ke nama baik mereka. Setelah acara itu, tak lama berita menyebar. Kandidat Direktur Pilot Maskapai X diduga terlibat manipulasi data terbang, investigasi internal diperluas. Pramugari cantik yang viral karena pose mesra dengan pilot diperiksa karena bocoran informasi VIP.
Skyluce Aviation rebut pangsa pasar jet privat. CEO Aurel, ini bukan balas dendam, ini pembuktian. Artikel demi artikel menjadi pisau yang kubiarkan menancap dalam di dada mereka. Setiap like, share, dan komentar netizen adalah garam yang kukirim ke luka yang belum mengering. Dan aku membaca semuanya sambil menyeruput kopi di rooftop gedung baruku, ditemani suara helikopter pribadi yang kini biasa kupakai untuk terbang antar meeting. Tapi aku belum selesai. Dion, dalam segala kesombongannya, mencoba bertahan. Ia mengajukan pembelaan diri ke internal maskapai. Tapi yang tak ia tahu, salah satu kepala divisi penyelidikan etik kini adalah orang dalam yang kukendalikan. Semua langkah Dion sudah diatur untuk menuju satu arah, pemecatan dengan tidak hormat. Dan itu baru permulaan. Di saat yang sama, aku meluncurkan program beasiswa bagi kopilot muda perempuan, dengan tema, untuk wanita-wanita yang tak akan lagi dipermainkan oleh pilot bermulut manis. Clara, dia hampir hancur lebih cepat dari yang kuduga. Setelah kabar pemanggilan investigasi, ia mulai kehilangan endorsement, kontrak freelance modelingnya dibatalkan, dan banyak penumpang VIP mulai mengajukan request, jangan ditemani pramugari Clara. Maskapai mereka mulai resah. Untuk menjaga citra, Clara dikeluarkan secara halus, dengan embel-embel cuti tanpa batas waktu. Tapi semua orang tahu, dia sudah dibekukan, dibuang. Seperti aku dulu. Bedanya, aku dibuang dalam diam. Dia dibuang di depan publik, dan ku tertawakan dalam diam. Aku mendengar kabar bahwa mereka mulai bertengkar hebat. Clara menyalahkan Dion atas segala kemunduran hidupnya. Dion menyalahkan Clara karena jadi titik awal kegagalannya. Mereka terjebak di apartemen mewah yang cicilannya tak lagi bisa dibayar karena gaji Dion dibekukan sementara. Aku tersenyum membaca laporan dari salah satu stafku yang tinggal satu lantai dengan mereka. Aurel, malam tadi terdengar suara pecahan gelas. Clara teriak, kalau bukan karena aku, kamu masih jadi pilot kre. Dan sekarang kamu bikin aku kehilangan semua. Oh, manis sekali bunyinya. Tapi aku belum puas. Aku ingin mereka sadar satu hal. Aku bukan hanya menghancurkan karir mereka. Aku sedang menghancurkan persepsi mereka terhadap dunia. Bahwa selama ini, mereka hidup dari rasa bangga palsu. Dari pujian kosong. Dari tepuk tangan murahan di media sosial. Dan sekarang, mereka tak lagi bisa berdiri tanpa itu. Aku mengirim satu hadiah kecil ke apartemen mereka. Satu dus elegan, dibungkus hitam, tanpa nama. Di dalamnya, sebuah undangan untuk peluncuran buku biografi baruku, perempuan yang kalian injak, kisah tentang mereka yang merasa dewa di langit tapi tak punya tanah di bumi. Dan di halaman pertama buku itu, ada satu kutipan. Kau bangun kariermu di atas punggungku, Dion. Sekarang punggung itu berdiri tegak. Dan aku menatapmu dari atas, saat kau merangkak, mencium tanah yang dulu kau injak dengan kesombongan. Hari peluncuran buku, media datang berbondong-bondong. Dan aku tak menyangkal sedikitpun inspirasi ceritaku. Aku ceritakan semuanya. Tentang seorang wanita biasa yang dicampakkan oleh pilot dan pramugari, tentang pengkhianatan, tentang pembalasan. Tak ada satupun yang kusembunyikan. Tapi semua kusingkap dengan elegan. Seperti luka yang tak perlu ditutup, melainkan ditunjukkan sebagai bukti bahwa aku bertahan. Dan Clara, melalui akun palsu, dia mengirim pesan penuh kebencian padaku. Kau puas merusak hidup kami? Kau iblis. Aku hanya membalas satu kalimat. Kau belum lihat nerakanya. Hari itu, langit Jakarta mendung. Tapi bagiku, hari itu adalah matahari kemenangan yang paling terang. Di balik awan gelap, ada satu berita besar yang kupastikan akan mengguncang seluruh industri penerbangan. Hari itu, siaran pers nasional akan mengungkap skandal paling menjijikan yang pernah disembunyikan oleh pasangan murahan bernama Dion dan Clara. Dan yang membuatnya lebih istimewa, aku yang menulis semua skenario ini, lembar demi lembar, dengan tenang, dengan sabar, dan dengan luka yang telah menjadi senjata paling mematikan.
Aku duduk di dalam ruang podcast ternama yang pengikutnya jutaan di seluruh platform. Di hadapanku, host ternama membacakan judul episode pagi itu. Dibakar suami sendiri, kisah istri pilot yang dipermalukan, bangkit, dan kini hancurkan mereka kembali. Suasana studio tegang. Semua pendengar terpaku. Lalu aku buka suara. Dengan satu napas dalam, aku ceritakan semuanya. Bagaimana Dion datang padaku dulu saat ia hanya seorang calon pilot dengan gaji minim. Bagaimana aku rela makan mie instan 3 hari demi dia bisa beli sepatu formal untuk pelatihan pertamanya. Bagaimana aku ditinggal karena aku dianggap nggak bisa nyamain dunia dia. Setelah dia merasakan kemewahan seragam pilot dan kenikmatan tubuh Clara. Aku yang bantu dia bertahan hidup saat keluarganya menganggap dia beban. Aku yang bayarin pelatihan terakhirnya pakai uang gadai gelang pernikahan dari almarhum ayahku. Tapi semua itu dibayar dengan surat cerai dan kata-kata, "Kamu kampungan." Dan Clara? Dia datang saat aku sedang hamil muda, lalu menggoda suamiku yang lemah iman itu. Semua narasi itu bukan sekadar dendam. Aku lampirkan bukti, foto-foto Clara di kamar hotel saat Dion masih sah jadi suamiku. Chat mesum. Bukti transfer rahasia dari Dion ke Clara yang ia sembunyikan dari rekening gaji utama. Dan yang paling keji, surat perjanjian palsu yang dibuat Dion agar aku tidak menuntut harta gono gini dengan cap palsu. Ya, mereka tak sekadar mengkhianatiku. Mereka menipuku, menjeratku secara hukum. Tapi mereka lupa, wanita yang mereka injak itu sekarang punya akses ke pengacara top, media, jaringan hukum, dan, yang paling mematikan, dukungan publik. Dalam waktu kurang dari 3 jam setelah podcast itu tayang, video wawancaraku menjadi trending nomor 1. Judul clickbaitnya tersebar di mana-mana. Pilot ternama diungkap terlibat perselingkuhan, pemalsuan dokumen, dan skandal etika oleh mantan istri. Komentar publik membanjiri akun Dion dan Clara. Maluin banget. Lo dua. Udah selingkuh. Nipu lagi. Kasihan Aurel. Dia lebih kuat dari superhero Marvel. Why? Si pilot palsu. Ganti profesi jadi badut aja. Cocok tuh. Dan lebih dari itu, akun resmi maskapai tempat Dion pernah bekerja. Resmi mengeluarkan pengumuman pemutusan kontrak sepihak. Demi menjaga integritas perusahaan dan menjaga kepercayaan publik, kami menyatakan bahwa Tuan Dion resmi diberhentikan dari segala aktivitas dan tidak lagi menjadi bagian dari keluarga besar kami. Clara pun tak kalah babak belur. Endorse terakhirnya dibatalkan. Klien privat menolak terbang bersamanya. Ia dilabeli, si penggoda pilot bersuami, oleh komunitas aviasi. Bahkan ada yang membuat meme. Wajah Clara diedit pakai seragam tahanan dengan tulisan, "Pelakor Airlines, terbang ke neraka pakai skandal." Kuhabiskan sore hari itu bukan di tengah gemuruh publik, tapi di kantor pusatku yang tenang. Kupanggil semua media partnerku, investor, dan mitra hukum. "Ini belum selesai," kataku pada mereka. "Kita mulai tahap 2, seret mereka ke jalur hukum. Pemalsuan dokumen, penipuan hak milik, dan penyalahgunaan fasilitas kantor untuk hubungan asusila." Tak perlu waktu lama, pengacara mengirim surat somasi. Kali ini langsung ke apartemen Dion dan Clara. Ditempel di pintu, difoto, viral. Dan malamnya, aku menerima video yang membuatku tertawa sampai menitikkan air mata. Clara melempar koper keluar apartemen. Dion berteriak, "Semua ini gara-gara kamu." Clara menjerit histeris. "Bukan aku. Ini Aurel. Dia iblisnya." Dan Dion membalas, "Aurel lebih punya otak daripada kamu yang cuma bisa pamer muka dan paha." Akhirnya mereka saling menggigit. Seperti tikus yang kelaparan dalam jebakan. Aku diam. Tak perlu lagi bicara. Dunia sudah melihat siapa mereka sebenarnya. Dan malam itu, aku duduk di balkon, menatap lampu kota Jakarta sambil tersenyum. Bukan karena mereka hancur, tapi karena sekarang mereka tahu, aku bukan wanita yang bisa diinjak.
Aku adalah tanahnya, dan mereka kini berguling di atas tanah itu, penuh lumpur dan hinaan dari dunia. Malam itu, aku berdiri di depan layar besar dalam acara peluncuran ekspansi Skyluce Aviation ke pasar Timur Tengah. Dihadiri oleh perwakilan kerajaan Qatar, investor Dubai, dan wartawan dari berbagai negara. Di tanganku bukan hanya laporan keuangan, tapi daftar klien baru, daftar rute baru, dan nama-nama pilot yang akan kulatih langsung lewat Akademi Penerbangan baru hasil akuisisiku di bawah sayap Skyluce Academy. Dan satu hal yang paling mengguncang malam itu, aku menyebut nama salah satu alumni Akademi Penerbangan lama, Dion Pradipta, sebagai contoh nyata pilot gagal akibat skandal moral, manipulasi logbook, dan hubungan gelap yang mencoreng dunia aviasi Indonesia. Disaksikan dunia, kutelanjangi sejarah hidupnya. Apa jadinya bila seorang pilot menginjak-injak kode etik, memalsukan data jam terbang, lalu tidur dengan sesama kru saat masih bersuami atau beristri? Inilah wajah kelam dunia aviasi yang coba kita bersihkan hari ini. Seketika ruangan hening, lalu bergemuruh dengan tepuk tangan. Dan di detik itu, media menayangkan ulang klip pidatoku. Setiap kanal berita memutar ulang potongan kalimatku. Nama Dion dan Clara kembali viral. Kali ini bukan karena prestasi, tapi karena aib yang kuseret keluar seperti bangkai busuk di tengah keramaian. Aku tahu, di tempat lain, Dion sedang menonton. Entah di kontrakan sempit yang ia sewa karena apartemennya telah disita. Atau mungkin di mobil tua peninggalan ayahnya, yang kini ia pakai sambil melamar pekerjaan entah kemana. Dan benar saja, tak lama setelah itu, seorang jurnalis investigasi mengirimiku rekaman tersembunyi. Video Dion sedang marah-marah di depan kantor maskapai kecil di Kalimantan, merengek agar diberi kesempatan sebagai pilot kargo. Tapi mereka tolak mentah-mentah. Alasannya? Maaf, reputasi Anda buruk. Kami tak bisa pertaruhkan nyawa dan nama baik demi masa lalu yang sudah busuk. Clara, nasibnya lebih menyedihkan. Setelah video pertengkarannya dengan Dion viral, ibunya sendiri, yang dulu menyambut Dion sebagai menantu hebat, mengadakan konferensi pers dadakan, menyatakan bahwa keluarga mereka memutus hubungan dengan Clara. Alasannya, Clara telah mencoreng kehormatan keluarga besar. Ia bukan lagi anak kami. Kupasang potongan video ibu Clara menangis itu di akun media sosial perusahaanku. Tanpa komentar, tanpa narasi. Tapi semua orang tahu, aku sedang menari di atas reruntuhan hidup mereka. Komentar netizen membanjir. Mereka ditolak keluarga, ditolak perusahaan, ditolak publik. Luar biasa efek balas dendam Aurel. Gini loh kalau injak istri sah. Balasannya sampai 3 generasi. Aurel kayak malaikat pembalasan. Tapi lebih elegan, lebih anggun dan lebih sadis. Tapi di balik semua kemegahan itu, aku tak benar-benar tertawa. Karena dalam diam, aku tahu, aku sedang menggali liang kubur martabat mereka dengan tanganku sendiri. Dan satu skop terakhir akan kupukul dengan sekuat tenaga. Aku membuat surat terbuka. Kutulis sendiri. Lalu kukirim ke seluruh media. Untuk Dion dan Clara. Kalian membangun kehidupan di atas reruntuhan rumah tanggaku. Kalian mencuri masa depanku dan menertawakan air mataku. Tapi kalian lupa, wanita yang kalian rendahkan bisa membangun kerajaan dari puing-puing yang kalian hancurkan. Kini kalian terima semua yang pantas kalian dapat. Dipecat, dibuang keluarga, dihina publik, dan kehilangan satu sama lain. Aku tidak perlu menyentuh tubuh kalian untuk melukai. Cukup dengan membuka kebenaran, dan membiarkan dunia yang menghakimi. Dan dari tempat tertinggiku, aku hanya berkata, kalian layak menerima semua ini. Bahkan mungkin, ini belum seberapa. Surat itu viral. Dan yang membuat semuanya makin sempurna, seseorang mengunggah video terbaru Clara, menangis di siaran live TikTok, meminta publik berhenti menghina dia dan Dion. Matanya sembab, wajahnya kusut, dandanannya berantakan. Dan dia mengucap, kami sudah kehilangan semuanya. Apa kalian puas lihat kami hancur seperti ini?
Kami cuma jatuh cinta. Sayang, dunia tak lagi peduli. Mereka menggilas wajah Clara seperti debu di atas aspal. Dan aku hanya menyandarkan tubuh di kursi direkturku, memejamkan mata, dan mengingat satu kalimat yang dulu Dion pernah katakan padaku. Kamu gak cocok jadi istri seorang pilot, Aurel. Dunia ini terlalu tinggi buat kamu. Dan kini, dengan seluruh hidup mereka di bawah kakiku, aku jawab, benar. Dunia kalian memang tinggi. Tapi aku lebih tinggi sekarang, dan kalian jatuh terlalu dalam untuk pernah menyusulku lagi. Aku tak lagi butuh panggung, tak lagi butuh sorotan kamera. Karena pembalasan terbaik adalah saat dunia menghancurkan mereka, bahkan saat aku hanya duduk diam sambil menonton. Aku sudah tanam benih kehancuran mereka ke setiap sudut industri, ke dalam jaringan media, ke masyarakat, bahkan ke dalam keluarga mereka sendiri. Dan kini, pohon kehinaan itu telah tumbuh tinggi dan menjatuhkan buah busuknya. Dion dan Clara hidup sebagai simbol kebusukan moral, keserakahan, dan kesia-siaan cinta haram. Beberapa minggu setelah surat terbukaku viral, muncul satu video yang membuat publik Indonesia geger. Seorang content creator secara tidak sengaja merekam Dion sedang duduk di trotoar stasiun Manggarai, mengenakan jaket lusuh, rambut acak-acakan, dan mata kosong menatap keramaian. Bukan lagi sang pilot tampan yang dulu penuh gaya. Ia kini hanya bayangan kelam dari kejayaan palsu yang ia bangun di atas pengkhianatan. Video itu diberi judul, "Ini mantan pilot terkenal? Sekarang ngemis di pinggir jalan. Karma itu nyata." Komentar netizen membanjiri. Mas Dion, terbangnya kejauhan. Sekarang jatuhnya keras banget. Dulu ninggalin istri demi pelakor. Sekarang ditinggal dunia demi karma. Clara mana? Mas? Nggak nemenin minta receh juga. Dan Clara? Oh, Clara lebih tragis. Setelah keluarga membuangnya, kontrakan tempat mereka tinggal menunggak 3 bulan. Barang-barang disita. Akun Instagramnya yang dulu penuh endorse kini hanya berisi postingan putus asa, caption panjang yang isinya meratap minta dimengerti dunia. Tapi dunia tak mendengarkan. Sampai akhirnya, Clara diketahui bekerja sebagai admin live TikTok toko online murah, dengan wajah dipenuhi makeup tebal menutupi bekas jerawat karena stres, menyapa penonton dengan suara palsu. Hai bestie, yuk dibeli, diborong, 1 dapat 2 ya. Dan saat seseorang menyadari bahwa itu Clara, si mantan pramugari, rekamannya pun viral. Kok kayak kenal ya? Bukan ini yang rebut suami orang terus dihancurin sama mantan istrinya? Om. Dulu naikin ego pilot orang, sekarang nawarin krim pemutih 10 ribuan. Pelakor level nasional, sekarang jadi bahan ketawa se-Indonesia. Dion dan Clara bukan cuma kehilangan pekerjaan. Mereka kehilangan wajah. Tak bisa keluar rumah tanpa disoraki, tanpa diikuti kamera, tanpa dilempari kata-kata yang dulu mereka lontarkan ke arahku. Kampungan. Gak cocok hidup mewah. Wanita gagal. Kini semua kata itu berbalik dan menampar wajah mereka sendiri sampai memar. Dan aku tak perlu turun tangan lagi. Tapi aku punya satu hadiah terakhir. Aku undang seluruh insan aviasi ke gala dinner tahunan Skyluce. Para pilot senior, pramugari berpengalaman, CEO maskapai dalam dan luar negeri, hingga perwakilan Kementerian Perhubungan hadir. Dan saat aku naik ke panggung, aku umumkan peluncuran program Zero Tolerance for Infidelity, kode etik baru untuk semua karyawan dan mitra Skyluce. Jika Anda terbukti terlibat dalam hubungan gelap saat masih menikah dengan pihak lain, Anda tidak hanya kehilangan pekerjaan, tapi juga akan masuk blacklist seluruh maskapai mitra di Asia Tenggara. Sorak-sorai langsung menggema. Media mengangkat headline. Skyluce luncurkan etika anti pelakor dan selingkuh, terinspirasi dari kasus Dion Clara. Mereka tak bisa lari. Kini nama mereka adalah label kehinaan, disematkan dalam aturan internasional. Tak hanya dipecat, dibuang, dihina publik, dan ditolak keluarga. Kini nama mereka dikutuk sistem. Bahkan perusahaan di luar negeri akan tahu sejarah mereka,
karena database blacklist itu terintegrasi. Malam itu, kuterima satu voice note anonim. Suara Dion. Pau. Goyah. Hancur. Aurel. Kumohon. Hentikan. Kami nggak bisa hidup lagi. Kami salah. Kami nyesel. Tuhan tahu, kami nggak kuat. Kututup pesan itu tanpa menjawab. Karena aku tahu, kalau Tuhan saja sudah mereka hianati, apa artinya pengampunan dari manusia sepertiku? Aku berdiri di balik kaca ruang direkturku. Jakarta di bawahku. Dunia di genggamanku. Dan di bawah sana, dua makhluk yang pernah menghancurkanku kini jadi debu reputasi yang ditiup angin kehidupan. Tak punya tempat, tak punya hormat, tak punya masa depan. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa puas. Pagi itu aku bangun dengan perasaan tenang. Bukan karena segala pencapaianku, bukan karena kekayaanku yang kini lebih dari cukup untuk membeli hidup mewah puluhan kali lipat dari Clara yang dulu mencibir tas pasar yang kupakai. Tapi karena aku tahu, dua orang yang pernah merobek-robek hatiku, kini bahkan tak mampu menyebut nama mereka sendiri tanpa muntah karena malu. Dion dan Clara bukan hanya dijatuhkan. Mereka sudah kurobek hingga tak bersisa. Tapi bukan hanya lewat reputasi. Hari ini, aku akan menginjak jiwa mereka. Aku mulai dengan program terbaru, serial dokumenter bertajuk Dibakar Suaminya Sendiri, pengakuan seorang istri pilot yang dikhianati, sebuah produksi kolaborasi antara Skyluce Aviation, rumah produksi internasional, dan platform streaming kelas dunia. Dan yang paling tajam, episode pertama tayang serentak di 17 negara Asia dan langsung jadi trending nomor 1. Dalam episode itu, tak hanya kutunjukkan bukti-bukti pengkhianatan mereka, video call, rekaman suara Clara mengolokku, foto tiket hotel yang di-booking Dion atas nama kantor padahal untuk short trip mereka ke Bali. Tapi yang membuat penonton terpaku, wawancara langsung dengan orang tua Dion dan adik Clara. Ibu Dion menangis di kamera. Dulu kami bangga, anak kami jadi pilot. Tapi setelah tahu dia tega menendang istri sahnya, kami jijik. Itu bukan anak kami lagi. Sementara adik Clara berkata dengan dingin, kami malu punya kakak seperti Clara. Dia bawa aib ke keluarga. Dan kini kami ganti nama belakang agar tak diasosiasikan dengan dia. Aku duduk menyaksikan premier tayangan itu bersama timku di kantor pusat Skyluce, sambil memandangi grafik trending yang terus naik. Di luar sana, reaksi netizen meledak. Ini lebih kejam dari pembunuhan karakter. Ini pembunuhan identitas. Dion dan Clara, nama mereka sekarang jadi sinonim dari dosa sosial. Siapapun yang selingkuh, lihatlah nasib Dion atau Clara. Ini akhir paling memalukan dalam sejarah hubungan gelap. Dan dari informasi yang kuterima, Dion, malam itu, memecahkan kaca jendela kecil rumah kontrakan mereka, berteriak histeris. Aku bukan itu. Aku bukan pria itu. Aku bukan Dion yang kalian hina itu. Tapi dunia sudah tidak mendengar. Karena dunia sudah menetapkan satu identitas untuknya. Dion Pradipta, pilot palsu, suami pengkhianat, lelaki paling dibenci se-Indonesia. Dan Clara, setelah tayangan itu, ia dipecat dari toko online tempat ia bekerja sebagai admin. Alasannya, nama Clara kini membuat pembeli takut dan malas belanja. Ia resmi jadi kutukan pemasaran. Bahkan yang paling keji, seorang fans beratku membuat filter Instagram bernama Clara Mode. Ketika dipakai, wajah pengguna akan berubah dengan pipi lebam, mata bengkak, dan caption, "Nyesel ninggalin Aurel? Terlambat. Sayang." Filter itu viral. Digunakan jutaan orang. Clara jadi bahan olok-olok digital. Aku menerima satu surat tulisan tangan. Tiba-tiba, tanpa nama. Tapi aku tahu dari siapa isinya. Aurel. Aku bukan lagi Dion. Aku bahkan tak tahu siapa aku sekarang. Aku tak bisa buka handphone, tak bisa menatap kaca, tak bisa menyebut namaku sendiri tanpa suara tawa dan ejekan netizen terdengar di kepalaku. Aku takut. Aku malu. Aku
Kosong. Kau menang. Tapi aku mohon, cukup. Aku ingin mati saja. Tapi bahkan kematian pun, rasanya masih terlalu mewah buat orang sebusuk aku. Aku tak menangis. Tidak. Aku hanya menutup surat itu perlahan. Aku ingat saat Dion dulu berkata padaku saat kami bertengkar. Jangan lebay, Aurel. Kamu bisa ditinggal, tapi aku gak akan pernah jadi pecundang. Dan kini, aku ingin berkata padanya, bukan cuma kau pecundang, Dion. Kau bahkan tak pantas memakai nama itu lagi, karena dunia kini meludah tiap kali menyebutnya. Keesokan harinya, aku menerima laporan bahwa Dion mengganti namanya secara hukum. Ia tak lagi memakai nama Dion Pradipta. Bahkan akun medsos palsunya kini memakai nama samaran. Ia menghilang dari dunia sebagai siapapun, karena ia tak tahan melihat dirinya sendiri. Clara, ia hilang dari media sosial. Dihapus. Ditelan bumi. Terakhir kabar menyebut dia masuk rumah sakit jiwa kecil di luar kota karena depresi berat, menolak makan, dan hanya bisa berbisik. Aurel akan membunuh kita. Dia iblis. Dia iblis. Tapi aku bukan iblis. Aku adalah kebenaran yang mereka coba kubur dulu. Dan kini, kebenaran itu sudah menjelma badai, menggulung nama, wajah, hingga jiwa mereka, dan membuat mereka tak lagi pantas menyebut nama mereka sendiri, bahkan dalam mimpi. Hari itu, aku duduk di ruangan paling atas gedung pencakar langit milikku. Lantai 63, pemandangan seluruh Jakarta terbentang seperti dunia kecil yang pernah menginjak-injakku, dan kini kupijak balik dengan tumit berlapis kemenangan. Meja kerjaku tak lagi penuh laporan, melainkan bunga, hadiah, dan undangan dari berbagai institusi dunia. Forbes Asia menobatkanku sebagai wanita paling berpengaruh dalam industri aviasi 2025. Tapi di antara tumpukan undangan itu, ada satu surat kecil, lusuh, berbau lemah. Surat dari Dion. Tangannya gemetar menulisnya. Tinta tak rata. Terlihat seperti goresan orang yang tak lagi mengenal dirinya sendiri. Aurel, aku sudah kehilangan segalanya. Pekerjaan, keluarga, harga diri. Bahkan Clara kini tak bisa bicara lagi. Dia hanya menangis dan menyebut namamu setiap malam. Ketakutan seolah akan dibakar oleh bayanganmu. Kami minta maaf. Kami berlutut. Aurel, tolong beri kami kesempatan. Di akhir surat itu, satu kalimat dicoret dengan keras, tapi masih bisa terbaca samar. Kalaupun kau ingin kami mati, setidaknya biarkan kami mati dengan tenang. Aku diam, lalu berdiri, menuju lift, menekan tombol lantai dasar. Hari itu aku mengenakan setelan hitam elegan. Rambutku disanggul rapi. Mata tajam. Sepatu hak tinggi membelah keramaian lobi kantor dengan ketukan maut. Di luar gedung, di tengah gerimis tipis Jakarta yang abu-abu, Dion dan Clara sudah menunggu. Keduanya duduk di bangku beton trotoar, seperti dua pengemis yang kehilangan arah. Wajah mereka pucat. Dion kini kurus, mata cekung, dengan jenggot tak terurus. Clara, lebih mirip hantu daripada manusia. Matanya kosong, bibirnya pecah-pecah, tubuhnya menggigil. Mereka berdiri perlahan saat melihatku. Clara mencoba bicara, tapi hanya bisa menangis. Dion menunduk, lalu berlutut di depan umum, di hadapan kerumunan. Di bawah kamera wartawan yang entah dari mana bermunculan. Dia berlutut. Seorang mantan pilot dengan masa lalu congkak, kini sujud di depanku, gemetar. Ampuni kami, Aurel, kami salah. Kami terlalu sombong. Kami hina. Kami manusia paling busuk. Tolong beri kami satu nafas untuk hidup. Clara ikut berlutut, memegang kakiku. Tubuhnya lemas. Air mata mengalir seperti hujan. Bibirnya bergetar. Aku bukan siapa-siapa lagi. Tolong.
Bunuh aku kalau perlu. Tapi jangan siksa aku terus seperti ini. Orang-orang merekam. Kamera siaran langsung menyorot. Internet meledak. Dion dan Clara berlutut di depan Aurel, akhir dari pasangan paling terkutuk di Indonesia. Pengakuan dosa di bawah gedung korban. Publik bertepuk tangan. Aurel tidak mengampuni, pembalasan penuh gaya, tanpa sentuhan. Dan aku hanya memandang mereka dari atas. Dengan dingin. Dengan tatapan yang dulu mereka abaikan. Aku tarik kakiku. Clara jatuh tersungkur mencium lantai trotoar. Dion menatapku dengan mata memohon yang putus asa. Lalu aku bicara. Suaraku rendah, tapi cukup keras untuk seluruh Jakarta mendengar. Maaf. Kalian bicara tentang maaf? Setelah kalian robek hidupku, tinggalkan aku saat aku hamil, paksa aku menandatangani surat cerai palsu, lalu tertawa saat aku jatuh? Kalian bicara tentang pengampunan saat kalian sudah hancur tak bersisa? Tidak. Kalian tidak akan pernah mendapatkannya. Bukan dari aku, tapi dari dunia yang kini tahu siapa kalian sebenarnya. Pengkhianat, pembohong, pengecut. Bahkan neraka pun mungkin enggan menerima jiwa sebusuk kalian. Dion menangis. Clara meraung seperti binatang yang kehilangan anaknya. Dan aku berbalik, meninggalkan mereka. Di belakangku, wartawan mengerubungi mereka. Publik menyoraki. Netizen menulis caption sadis. Ingat wajah mereka, dan pastikan anak kita tak tumbuh jadi seperti mereka. Dan di saat itulah, aku tahu satu hal. Dion dan Clara tak perlu mati. Karena mereka sudah mati. Bukan secara fisik, tapi mati dalam rasa malu yang kekal. Mati dalam kehinaan yang tak bisa dicuci waktu. Mati dalam dosa yang kini disaksikan seluruh dunia. Dan aku tak perlu lagi menghukum mereka. Karena mereka kini akan menghukum diri mereka sendiri. Seumur hidup. Hari-hari berikutnya seperti pemakaman yang tak pernah selesai bagi Dion dan Clara. Bukan pemakaman jasad, tapi pemakaman martabat, eksistensi, dan setiap sisa identitas mereka sebagai manusia yang dulu pernah merasa berjaya. Dan yang paling menyakitkan, mereka dikubur bukan oleh tanganku, tapi oleh dunia yang kini menolak kehadiran mereka bahkan sebagai bayangan. Mereka tak lagi punya tempat tinggal. Kontrakan terakhir mereka diusir paksa karena warga komplek menolak keberadaan mereka. Kami tidak mau lingkungan kami dicemari aib, kata salah satu warga, dan rekaman penolakannya jadi viral di TikTok. Sementara itu, seorang mantan rekan kerja Dion, yang dulu pernah dipermalukan olehnya, mengunggah video berisi screenshot chat lama. Dion, lo cuma secon pilot. Gua udah kapten. Ngerti? Hidup lo masih nyicil Avanza. Gue udah DP Alphard. Captionnya kini. Sekarang Alphard lo kemana? Dion? Gue sih udah kijang Innova Hybrid. Lo masih ngemis sandal. Publik kembali menggila. Dion jadi bahan candaan nasional. Nama Dion bukan lagi nama orang, tapi istilah baru di kalangan warganet. Lo jangan Dion banget deh. Artinya, sombong duluan, nyungsep belakangan, hancur selamanya. Sedangkan Clara, sial baginya tak berhenti sampai pengusiran dan kehilangan pekerjaan. Salah satu korban Clara, istri dari pria yang pernah digoda Clara di pesawat, membuat utas panjang di X, Twitter. Saya pernah tahu siapa Clara. Dia menggoda suami saya yang penumpang kelas bisnis. Berani minta nomor WA di atas awan. Tapi Tuhan gak tidur. Sekarang lihat dia. Bahkan udara pun menolaknya. Utas itu viral dan dibaca lebih dari 30 juta kali. Tak ada satupun yang membela Clara. Semua menyumpahinya. Semua menertawakannya. Dan saat Clara akhirnya masuk rumah sakit jiwa karena psikotik akut, aku tak menangis. Aku hanya berkata pelan kepada diriku sendiri. Akhirnya, pelakunya merasakan apa yang dulu kurasakan setiap malam saat ditinggal hamil dan dikhianati. Tapi puncaknya belum di situ.
Aku diam-diam menyumbang dalam jumlah besar ke Yayasan Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Kampanye Nasional, Jangan Jadi Clara. Ya, nama Clara kini menjadi simbol bahaya pelakor dan kehancuran moral. Di sekolah-sekolah, di kampus, bahkan di seminar keluarga, orang-orang menyebut nama Clara sebagai contoh nyata wanita yang menggadaikan harga diri demi nafsu dan kekuasaan sementara. Clara tak lagi bisa menjadi siapa-siapa. Dia bukan manusia. Dia kini simbol dosa. Dan Dion? Setelah nama aslinya ditolak di mana-mana, ia mencoba memakai nama palsu untuk melamar sebagai kurir. Tapi perusahaan logistik mengenal wajahnya dari berita dan menolaknya. Alasan resminya? Kami tidak mempekerjakan individu yang pernah menyebabkan keributan nasional dan mencemarkan dunia kerja. Ia menjerit di depan kantor itu. Aku cuma mau hidup. Kenapa semua orang membenciku? Seseorang merekam, upload ke media sosial. Viral lagi. Dion kembali jadi meme. Meme seorang pria yang pernah tinggi, kini terkubur di bawah tanah kehinaan ciptaannya sendiri. Malam itu, aku naik ke rooftop kantorku, memandang langit Jakarta. Tenang, sunyi. Dan ku tahu, di sebuah sudut kota, dua manusia yang pernah menghancurkanku kini bersembunyi di balik bayangan mereka sendiri. Tak berani menatap kaca. Tak berani menyebut nama mereka sendiri. Tak berani membuka suara karena setiap suara akan mengingatkan mereka pada kutukan yang kini melekat pada napas mereka. Aku tak pernah menyentuh mereka secara fisik. Tak pernah membalas dengan kekerasan. Tapi aku membiarkan dunia melihat mereka telanjang, busuk, dan menjijikkan. Tepat seperti jiwa mereka yang dulu. Dan malam itu, kututup kisah mereka dalam satu kalimat. Aku tak menghabisi kalian. Kalian sendiri yang menggali liang neraka. Dan kini kalian terkubur hidup-hidup di dalamnya. Dengan nama yang tak akan dikenang. Kecuali sebagai hinaan yang abadi. Tak ada yang abadi di dunia ini. Kecuali satu hal. Aib yang terpatri dalam sejarah digital dan hati umat manusia. Dan Dion serta Clara, dua nama yang dulu begitu pongah menertawakan kesetiaanku, kini tak hanya jadi kutukan. Mereka telah berubah menjadi simbol kehancuran hidup yang tak bisa ditebus oleh permintaan maaf, air mata, apalagi belas kasihan. Hari itu, aku meluncurkan proyek terakhirku. Proyek yang sudah kusimpan lama. Namanya The Blacklist of Betrayal. Sistem pendeteksi rekam jejak moral dalam jaringan kerja sama global. Dikerjakan oleh tim programmer internasional, proyek ini menjadi AI yang menghubungkan data publik, jejak digital, catatan hukum, dan viralitas nama seseorang yang terlibat skandal fatal. Siapapun yang ingin bekerja di bawah naungan Skyluce, 312 perusahaan mitra, dan 47 institusi internasional di bidang transportasi, pendidikan, aviasi, dan publikasi, akan dicek lewat sistem ini. Dan tentu saja, Dion dan Clara berada di ranking teratas daftar merah. Seorang HRD dari perusahaan internasional mengirimiku tangkapan layar. Warning, applicant is flagged as reputation hazard class A, identified as Dion Pradipta. Seketika, HRD itu menulis ke manajemen. Jangan hanya menolak. Masukkan ke sistem pencegahan industri. Kita tak mau nama perusahaan rusak karena satu manusia busuk. Clara pun lebih tragis. Akun lamanya sudah mati. Tapi orang-orang masih menandai foto-fotonya. Bahkan sebuah komunitas parenting menggunakannya sebagai contoh poster. Apa jadinya kalau ibu mengabaikan etika dan nilai? Dan yang paling menyakitkan, mereka tak bisa ganti identitas lagi. Karena aku secara hukum mendaftarkan paten dua nama itu, Dion Pradipta dan Clara Yustika, bukan untuk melindungi, tapi untuk mengikatnya pada aib. Setiap nama itu disebut, sistem online akan secara otomatis menampilkan fakta-fakta memalukan tentang mereka, mulai dari sidang gugatan palsu, hingga video Clara merangkak di trotoar. Mereka tak bisa lari dari dunia ini, tak bisa sembunyi, karena bahkan nama mereka pun kini telah kucuri, kukunci, dan kujadikan museum dosa. Lalu datang hari itu.
Hari di mana aku diundang menjadi pembicara TEDx internasional. Temanya, kebangkitan setelah dikhianati. Seluruh dunia menyimak. Dan di akhir pidatoku, aku berkata, ada dua manusia yang mengajarkan aku arti kekuatan. Tapi bukan karena mereka kuat. Justru karena mereka terlalu lemah, hina, dan rusak. Aku tak akan sebut nama mereka. Karena dunia sudah tahu, dan karena menyebutnya, hanya akan mengotori udara yang kita hirup. Dan audiens berdiri, bertepuk tangan, memberi standing ovation. Sementara itu di sudut kota yang gelap, dua tubuh menyusut dalam diam. Dion dan Clara, kini hanya hidup di antara sisa napas penuh sesal dan hinaan. Mereka tinggal di gubuk bekas warung. Tidak ada listrik. Tidak ada air bersih. Mereka tak berani muncul di depan publik. Bahkan untuk membeli nasi pun, harus menyuruh orang lain. Karena kalau wajah mereka muncul, maka hinaan, lemparan, dan tawa akan datang. Bahkan anak-anak kecil pun sudah diajari. Nak, jangan bohong. Jangan jahat. Jangan jadi seperti Dion dan Clara. Itu bukan manusia. Itu peringatan. Dan malam itu, Dion mencoba bunuh diri. Tapi gagal. Ditemukan warga. Dibawa ke rumah sakit. Ditolak. Alasannya, tak ada yang mau menanggung biaya perawatan pengkhianat. Clara menangis di luar rumah sakit. Tapi air matanya tak lagi dipedulikan. Ia kini hanyalah hantu dari aib yang pernah tertawa di atas luka orang lain. Dan aku duduk di ruang tenangku, menghirup teh hangat, menatap langit, bukan untuk berdoa, bukan untuk berterima kasih, tapi hanya untuk berkata pelan, selamat tinggal, Dion, selamat tinggal, Clara. Kalian tak mati, tapi kalian juga bukan hidup. Kalian bukan siapa-siapa. Bahkan untuk disebut manusia pun, kalian sudah tidak layak. Langit Jakarta pagi itu begitu terang. Tapi di suatu sudut kota, ada dua manusia yang hidup dalam kegelapan paling pekat. Bukan karena malam, bukan karena lampu padam, tapi karena jiwa mereka tak lagi bisa disentuh cahaya. Dion dan Clara. Dulu mereka adalah manusia. Kini, mereka hanyalah roh-roh kosong yang terperangkap dalam tubuh yang masih bernapas namun telah kehilangan arti keberadaan. Setelah semua kehinaan yang mereka telan, setelah seluruh dunia meludahi nama mereka, kini tibalah waktunya untuk satu hal terakhir, penghilangan total dari keberadaan spiritual dan sosial. Aku memulainya secara halus. Kubayar seorang ustaz terkenal untuk memberikan ceramah nasional bertema, dosa terbesar, mengkhianati orang yang mendoakanmu. Dalam ceramahnya, sang ustaz menyebut satu contoh nyata. Ada seorang suami, pilot, meninggalkan istrinya demi pramugari. Dan apa yang terjadi? Kehancuran. Tuhan murka. Dan kini mereka bukan cuma ditolak dunia, tapi bahkan cahaya Tuhan pun enggan menyentuh mereka. Video itu meledak. Ditonton puluhan juta orang. Komentar netizen menusuk lebih dalam. Mereka bukan cuma salah. Mereka dilaknat. Tuhan aja udah ngelus dada. Tapi Aurel biarkan dunia yang menghukum. Dan benar saja. 1 minggu setelah ceramah itu, Clara jatuh koma. Tubuhnya masih hidup. Tapi tak ada satupun aktivitas otak yang terdeteksi. Dokter menyebutnya vegetatif total. Seolah raganya masih ada, tapi jiwanya telah pergi. Ibunya datang menjenguk, hanya bisa menangis di sudut kasur. Clara, anakku, kamu di mana? Tak ada jawaban. Dan Dion? Melihat Clara seperti itu, dia seperti benar-benar kehilangan nalar. Ia mencakar wajahnya sendiri di depan rumah sakit. Menjerit, menangis, tertawa, merangkak, mencium tanah, menciumi sandal orang yang lewat. Ampuni aku, Tuhan, ampuni aku, Aurel, siapapun, tolong. Tapi semua hanya memandangnya seperti makhluk liar yang tak layak dibantu.
Tak ada yang menolong. Tak ada yang mendekat. Semua menyingkir. Karena roh Dion bukan lagi manusia. Ia kini wujud paling menyedihkan dari kutukan hidup. Dan malam itu, aku menerima undangan ke forum spiritual elit Asia. Dalam pidatoku, aku berkata, dulu aku berdoa dalam kesedihan, ditinggal oleh seseorang yang kucintai, yang kugenggam erat saat ia merintis karir. Tapi dia memilih meninggalkanku demi nafsu. Aku tidak membalas dengan kemarahan, tapi dengan kebenaran, keteguhan, dan keadilan. Kini, Tuhan tak perlu menghukum, karena mereka telah kehilangan jalan pulang. Bahkan jika mereka berdoa, suara mereka tak akan dikenali lagi oleh cahaya Tuhan. Dan di luar sana, netizen menyebut kalimat itu sebagai kutukan paling sakral sepanjang sejarah. Suara mereka tak akan dikenali Tuhan. Seketika itu menjadi kutipan abadi. Keesokan harinya, seorang pemuka agama dari luar negeri menulis artikel. Ada manusia-manusia yang bukan hanya gagal, tapi hilang dari register semesta. Tak dikenal oleh malaikat, tak dicatat dalam kitabnya. Karena mereka menghapus nama mereka sendiri dengan dosa yang tak bertobat. Dan Dion serta Clara, mereka tak lagi dicatat dimanapun. Data mereka hilang. Semua akun mereka sudah diblokir oleh sistem otomatis. Agen pemerintah menyatakan bahwa nomor identitas mereka dicoret karena penyalahgunaan hukum dan reputasi. Secara administratif, mereka mati. Secara spiritual, mereka tak dikenal. Secara sosial, mereka dimuntahkan. Secara batin, mereka lenyap. Hari terakhir bulan itu, aku berdiri di depan cermin dan berkata pelan, "Dulu kalian membuatku merasa tak berarti. Tapi lihat sekarang, dunia mengenalku sebagai cahaya. Sedangkan kalian, bahkan Tuhan pun tak tahu kalian siapa." Dan di hari itulah, Dion dan Clara tak lagi hidup, tak lagi mati, tak lagi jadi siapa-siapa. Mereka hanyalah bayangan kelam yang hilang tanpa bekas di lorong waktu. Langit sore itu berwarna emas kejinggaan, memantul di kaca-kaca gedung tinggi yang berdiri kokoh di pusat ibu kota. Tapi hanya satu gedung yang menjadi pusat perhatian seluruh dunia hari itu, Gedung Aurelia Tower, pusat inovasi dan kekuatan perempuan modern yang baru saja diresmikan sebagai markas besar Federasi Internasional, Global Alliance for Women's Justice. Dan siapa pendirinya? Aku, Aurel Prameswari. Namaku, yang dulu ditertawakan, yang dulu dianggap tidak layak bersanding dengan kata pilot, yang dulu dihina, ditinggal, diselingkuhi, dibuang seperti sampah, kini berdiri dalam tinta emas di puncak dunia. Seluruh perwakilan negara hadir dalam peresmian itu. Kamera dari 5 benua menyorot. Media sosial penuh dengan satu hashtag, Aurel Kebanggaan Bangsa Justice Servet Pelakor Hancur. Saat aku naik ke podium, mengenakan gaun hitam berkilau dengan selempang federasi di bahu kiriku, semua hadirin berdiri. Tepuk tangan menggelegar. Tangisan haru terdengar. Sementara aku berdiri tenang, tak goyah. Hari ini, kita tak hanya merayakan sebuah gedung, tapi kemenangan seorang perempuan atas pengkhianatan, penghinaan, dan kezaliman. Mataku menatap kamera, tajam, penuh makna. Lalu kulanjutkan, kemenangan ini bukan sekadar pembalasan, tapi peringatan bahwa dunia kini tidak lagi diam saat perempuan dilukai, bahwa tak ada pengkhianatan yang akan luput dari hukum langit dan bumi, dan bahwa cinta sejati bukan tentang romansa, tapi tentang keberanian berdiri saat seluruh dunia mencoba menjatuhkanmu. Publik menangis, dunia terdiam, dan pada saat itu, satu kejutan terakhir kuluncurkan. Gulungan buku hitam kehinaan dunia, Blacklist of Betrayal, sebuah monumen digital dan fisik yang akan dipajang di Museum Federasi, berisi nama-nama tokoh yang menjadi pelajaran sejarah, mereka yang menghancurkan kebaikan demi nafsu,
yang menukar kesetiaan demi kesombongan. Dan di halaman pertama buku itu, terpampang dua nama. Satu Dion Pradipta, mantan pilot, suami pengkhianat, pencipta luka abadi pada istri sah. Dua Clara Yustika, pelakor nasional, simbol kehancuran moral dan ego buta. Dua nama itu akan dipajang dalam kotak kaca tahan api, disaksikan oleh generasi demi generasi. Setiap tahun, para siswa dari seluruh dunia akan berkunjung ke galeri itu untuk belajar dari kisah Aurel, dan bersumpah tak akan jadi Dion atau Clara dalam hidup mereka. Dan saat malam turun, layar-layar besar di gedung-gedung dunia menampilkan wajahku. From betrayed to unbreakable. Aurel, the flame that burned injustice. Sementara itu, Dion menghilang dari dunia. Ia ditolak masuk wilayah manapun. Bahkan tempat ibadah menolak kehadirannya. Clara masih terbaring diam. Tubuh bernapas. Tapi jiwanya entah kemana. Keduanya kini bukan siapa-siapa. Keduanya telah dihapus dari peta manusia. Dan aku berdiri di tengah dunia, bukan untuk balas dendam lagi, tapi sebagai simbol. Sebagai bukti bahwa perempuan yang dulu diinjak, kini menginjak balik sejarah. Bahwa rasa sakitku dulu telah berubah menjadi bara yang membakar seluruh fondasi pengkhianatan. Dan malam itu, di atas menara Aurelia, kuangkat gelas kristalku. Untuk Dion dan Clara, kalian bukan lagi manusia. Kalian hanyalah catatan sejarah dalam lembaran kelam dunia. Sementara aku adalah api yang tak bisa kalian padamkan. Dan akan terus menyala. Bahkan setelah dunia lupa bagaimana caranya kalian menyebut nama sendiri. Bumi bisa menelan dosa. Langit bisa menampung air mata. Maut bisa menerima nyawa. Tuhan pun Maha Pengampun. Tapi tidak untuk mereka berdua. Tidak untuk Dion dan Clara. Apa yang mereka lakukan padaku dulu bukan sekadar pengkhianatan cinta, tapi pembunuhan martabatku, perendahan seluruh eksistensiku sebagai perempuan, ibu, dan manusia. Dan kini, setelah seluruh kehinaan dunia menghancurkan jasad sosial mereka, tibalah waktunya untuk tahap terakhir, penolakan semesta. Hari itu, aku dipanggil ke sebuah konferensi spiritual dunia. Bukan hanya pemuka agama yang hadir, tapi tokoh filsuf, psikolog eksistensial, bahkan sosiolog terkemuka dari 5 benua. Temanya, apakah ada dosa yang terlalu busuk untuk dimaafkan semesta? Dan aku diminta bicara di puncak forum. Dengan suara tenang, kubuka pernyataanku. Ada 2 manusia di dunia ini, yang bukan hanya menghancurkan cinta, tapi menertawakan kebaikan, membuang kesetiaan, dan menginjak cinta sejati seolah debu. Mereka bukan hanya salah. Mereka menciptakan dosa yang terlalu kotor untuk dimaafkan. Dan kini, bahkan bumi pun tak menerima napas mereka lagi. Langit pun enggan menurunkan hujan untuk mereka. Maut pun menolak membawa ruh mereka. Dan Tuhan pun menghapus nama mereka dari daftar manusia yang layak ditebus. Seluruh ruangan sunyi. Layar menampilkan wajah Dion, gemetar, ketakutan, wajah yang dulu tampan kini seperti arwah yang kelupaan mati. Lalu wajah Clara, pucat, membatu, dirawat dalam ruangan dingin tanpa cahaya. Dokter menyebut kondisinya kosong spiritual. Ia menolak semua bentuk ibadah, ketakutan pada suara azan, teriak tiap kali mendengar ayat, menangis jika disentuh Al-Quran, dan mengigau. Tolong, jangan bawa aku ke sana. Tuhan, jangan lihat aku, jangan lihat aku. Sementara itu Dion mencoba bunuh diri lagi. Menenggak pil tidur. Tapi gagal. Tubuhnya menolak mati. Dokter berkata, ini seperti tubuhnya sendiri menolak berhenti. Tapi jiwanya sudah tidak ada. Aku menerima laporan resmi dari tim medisku. Dion mengalami penolakan biologis. Raganya masih bernapas, tapi tak ada struktur emosi. Ia hidup tanpa jiwa. Dan itulah yang kupahami. Dion dan Clara bukan manusia lagi.
Mereka hanya mayat yang belum dikubur. Aku membangun monumen pengingat dosa abadi di pusat spiritual dunia. Isinya hanya satu plakat. Disinilah 2 nama dicoret dari daftar ciptaan. Tidak diterima bumi, tidak diakui langit. Dan jika mereka memohon kematian, maka maut pun berpaling. Publik menangis. Bukan karena belas kasihan, tapi karena mereka menyadari bahwa tak semua dosa bisa ditebus. Dan Dion O'Clara telah menyeberangi garis merahnya. Hari terakhir bulan itu, kumumkan satu hal terakhir di hadapan dunia. Aku, Aurel Prameswari, bukan korban. Aku adalah bukti bahwa jika kau mengkhianati kebaikan dengan niat jahat, maka hidup, langit, bumi, bahkan Tuhan akan memalingkan wajahnya darimu. Seketika, 2 pusaran nama ditutup dari sistem digital. Semua data tentang Dion dan Clara dimusnahkan dari server internasional. Mereka resmi, tak dikenal oleh siapapun, kapanpun, dimanapun. Dan malam itu, aku naik ke puncak Bukit Suci, menatap langit penuh bintang. Lalu kututup mataku dan berbisik pelan, Tuhan, aku sudah melepaskan. Tapi biarlah kau sendiri yang menolak mereka di akhirat nanti. Karena mereka bukan hanya mengkhianatiku, tapi mengkhianati kepercayaan yang kau titipkan padaku. Dan entah dari mana, angin berdesir pelan. Seolah langit sendiri berkata, permintaanmu sudah kukabulkan. Mereka tak akan dikenal, bahkan olehku. Matahari terbit hari itu tidak biasa. Langit seperti memberi penghormatan. Angin membawa harum bunga dari berbagai penjuru dunia, seolah bumi sendiri menyambut babak akhir dari kisah yang telah membakar perhatian seluruh umat manusia. Hari itu adalah hari peresmian patung Aurel the Phoenix of Justice, berdiri megah di alun-alun dunia yang baru dibangun di Swiss, tempat seluruh pemimpin bangsa berkumpul. Patung itu bukan sekadar wujud diriku, tapi lambang kebangkitan dari abu pengkhianatan, menuju tahta kekuatan dan pengampunan diri. Wajahnya tegak, sorot matanya tajam ke masa depan. Satu tangannya menunjuk ke langit, satu tangannya menunjuk ke bawah, ke tempat nama Dion dan Clara dikubur dalam batu hitam transparan, di bawah kaki patung. Di situ tertulis, Dion O'Clara bukan manusia, bukan nama, bukan sejarah. Hanya kutukan yang harus diingat agar umat tak mengulang dosa mereka. Tiap pengunjung yang datang akan diminta berdiri di hadapan patung itu, lalu mengangkat tangan dan membaca sumpah Aurel, yang kini dijadikan tradisi global. Aku bersumpah atas nama keadilan, tak akan mengkhianati cinta yang tulus, tak akan menjual kesetiaan demi nafsu, tak akan menjadi Dion, tak akan menjadi Clara, dan akan menjadi seperti Aurel, tegak saat dilukai, bangkit saat dijatuhkan, dan menang tanpa menyentuh kekerasan. Tepuk tangan menggema dari seluruh dunia, dan aku berdiri di panggung utama, mengenakan jubah putih bersulam emas, tanda penganugerahan legendaris hidup wanita abad ini. Lalu, dari langit diturunkan kitab keabadian moral. Kitab ini akan ditempatkan di Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan di halaman pertama hanya ada 2 entry. Buku terbuka halaman 1, Legenda Cahaya. Aurel Prameswari, lambang kekuatan, keadilan, dan kebangkitan moral perempuan dunia. Buku terbuka halaman 2, Kutukan Gelap. Dion Pradipta Clara Yustika, lambang pengkhianatan, kehinaan, dan kutukan yang tak bisa ditebus bahkan oleh waktu. Dan di halaman ketiga, kosong. Karena tak ada yang layak disandingkan dengan 2 kutub ini. Sementara itu, di tempat jauh yang tak dikenali peta, di lembah sepi yang bahkan burung pun enggan lewat, 2 tubuh masih tergeletak. Dion dan Clara masih bernapas, tapi bukan hidup, bukan jiwa, bukan manusia. Hanya sisa-sisa daging yang Tuhan biarkan tetap ada agar dunia tak lupa bagaimana bentuk dosa. Mereka sudah tak disebut siapa-siapa, sudah tak punya dokumen, tidak diingat keluarga, tak diterima kuburan manapun. Mereka bahkan tidak bisa menangis.
karena air mata mereka sudah ditolak oleh alam. Dan malam itu, saat seluruh dunia menyalakan lilin untuk menghormati Hari Keadilan Perempuan Internasional, Aurel SD, aku berdiri di balkon istanaku, menatap bulan. Angin meniup rambutku pelan. Aku tak menangis, tak tersenyum. Aku hanya menutup mata dan berbisik. Aku bukan korban. Aku bukan pelaku balas dendam. Aku adalah legenda. Dan kalian hanya kutukan yang tak akan pernah dikenang sebagai manusia. Bahkan waktu pun menolaknya. Tam.